Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 2 pemrograman PL SQL. Dengan saya Albilal Kafi dengan NIM 41520010008. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Ibnu Rashid dengan NIM 415200100103. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 415200199. Saya Ilham Rizky Pratama dengan NIM 415200100052. Di sini saya akan menjelaskan contoh RDBMS. Di dalam RDBMS ini ada ruang yang berisikan ID ruang, nama ruang, jenis, kampus, dan tanggal. Di sebelahnya ada jadwal dengan berisikan ID jadwal, ID ajar, ID ruang, hari, dan jam. Di bawah jadwal ada ajar dengan ID ajar, NIP, kelas, dan ID mata kuliah. Di sebelah ID ajar ada dosen dengan NIP, nama, nomor telepon, dan password. Dan di sebelah kiri ID ajar ada mata kuliah, ada kelas, dan ada pertemuan. Di dalam mata kuliah ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jenis, dan semester. Dan di bawahnya kelas dengan kelas dan semester. Setelah itu ada pertemuan dengan ID pertemuan, ID ajar, tanggal, materi, dan SK. Di bawah ajar ada KRS dengan ID KRS, NIM, dan ID ajar. Di sebelah ID ajar ada mahasiswa dengan NIM, nama, nomor telepon, prodi, dan fakultas. Setelah itu ada absen dengan ID absen, ID pertemuan, dan NIM. Sebelum masuk, Anda harus memasukkan username dan password. Next. Skema database. Untuk membuat skema database di Oracle, terlebih dahulu login menggunakan SQL Plus. Setelah login di gambar di bawah ini yaitu cara untuk login menggunakan SQL Plus. Yaitu klik terlebih dahulu Oracle Connection, kemudian klik kanan dan pilih koneksi baru. Setelah itu ketik database yang akan dibuat dan masukkan username dan password. Gambar di bawah ini adalah contoh gambar database absensi mahasiswa dan dosen Universitas Mercubuana Teknik Informatika. Create table. Database absensi ini memiliki beberapa semester, beberapa tabel master dan tabel relasi. Tabel master merupakan tabel yang memiliki entitas tertentu dan ia terdiri independen. Tabel master yang nantinya akan melakukan proses manipulasi data seperti update, insert, dan delete. Tabel relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata. Jadi relasi merupakan penghubung antar tabel satu dengan tabel lainnya, yang mana tabel tersebut memiliki data yang berhubungan di dunia nyata untuk mengatur operasi suatu database.
Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan cara memberikan satu kolom dengan value yang sama dengan tabel yang berhubungan. Ini disebut dengan foreign key. Foreign key terdiri sendiri merupakan sebuah kolom yang hanya bisa menyimpan data yang sama dengan primary key yang berhubungan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ahmad Fauzi. Ya, maaf. Di sini selanjutnya ada create table absent. Di sini ada create table absent, itu ada ID underscore absent, numbernya 10 not null, ID pertemuan varchar 20 not null, name number menggunakan number 15 not null, nama underscore mahasiswa varchar 30 not null, tanggal menggunakan date not null, constraint absent underscore PK primary key ID absent enable. Lalu di bawahnya itu adalah hasil dari create table absent. Lalu di sebelahnya itu ada create table dosen. Itu sama seperti create table absent, yaitu ada create table dosen, ID underscore dosen, numbernya 10 not null, nama underscore dosen, varchar 30 not null, nomor telepon menggunakan number 20 not null, kode kelas varchar 30 not null, ID mata kuliah number 10 not null, constraint dosen underscore PK primary key ID dosen enable. Dan di bawahnya itu juga sama ada hasilnya. Ya, lanjut. Create table mahasiswa masih sama dengan yang tadi, yaitu pakai create table mahasiswa, name menggunakan number itu 15 not null, nama mahasiswa menggunakan varchar 30, nomor telepon menggunakan number 20, program study menggunakan varchar 30, fakultas menggunakan varchar 30, constraint name underscore pk primary key name enable, dan hasilnya itu di bawahnya. Lalu di sebelahnya ada create table jadwal, itu create table jadwal ID underscore jadwal menggunakan number 10, ID ajar number 10, ID ruang menggunakan number 10, hari menggunakan varchar 10, jam menggunakan varchar, constraint jadwal underscore pk primary key ID jadwal enable. Ini di bawahnya itu hasilnya. Lanjut. Ya, create primary key atau PK atau juga FK. Pengertian dari primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik, sedangkan secara sederhana primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Foreign key adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua tabel. Berikut contoh primary key dan foreign key dalam tabel ruang, dosen, mahasiswa, absen, dan jadwal.
tabel ruang, constraint ruang underscore PK atau primary key, ID ruang. Kode di atas adalah query primary key di tabel ruang, kemudian primary key-nya adalah ID ruang. Tabel dosen, constraint dosen underscore PK atau primary key dalam kurung ID dosen. Kode di atas adalah query primary key di tabel dosen. Ya, dan kemudian primary key-nya adalah ID dosen. Tabel mahasiswa, constraint mahasiswa underscore primary key PK primary key dalam kurung NIM. Kode di atas adalah query primary key dan kemudian primary key-nya adalah NIM. Table absen, constraint dosen PK primary key dalam kurung ID underscore dosen. Di atas adalah query primary key dan kemudian primary key-nya adalah ID dosen. Tabel jadwal, constraint jadwal underscore PK primary key dalam kurung ID underscore jadwal, sama seperti di atas, yaitu adalah kode di atas adalah query primary key dan kemudian primary key-nya adalah ID jadwal. Ya. Lalu di sini ada insert table bab 2 itu DML, data manipulation language. Di sini ada insert into mahasiswa dalam kurung ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, kode kelas, ID underscore mata kuliah. Value-nya di sini 003 Muhammad Afif Jovi 45 dengan NIM-nya 41520010050. Lalu ID kode kelasnya itu 03, lalu ada ID mata kuliahnya AEL. Di sini kenapa ID mahasiswanya itu 003? Sebetulnya seperti yang dilihat di bawahnya itu yang pertama itu adalah Ilham, cuman yang terlihat di sini adalah Afif Jovi, makanya di situ tertulisnya 003. Lalu selanjutnya ada insert mahasiswa, yaitu ID mahasiswanya itu 004, lalu nama mahasiswanya Hengki Wijaya dengan NIM-nya 415200172, kode kelasnya 04 dan ID mata kuliahnya ADE. Lalu yang selanjutnya itu ada ID mahasiswanya 005 dengan nama mahasiswa Ardan dengan NIM 415200189. Kode kelasnya itu 05, mata kuliahnya ADE. Lalu ada insert into mahasiswa, ID mahasiswanya 006, lalu nama mahasiswanya Tristan, NIM-nya 415200176. Lalu kode kelasnya itu 06, ID mata kuliahnya AES. Selanjutnya ada ID mahasiswa 007, nama mahasiswa Sadewa, NIM-nya 415200134, kode kelasnya 07, ID mata kuliahnya AOL. Lalu di sini ada insert mahasiswa lagi, ID mahasiswanya 008, nama mahasiswa Dwi Anggara dengan NIM 415200122, kode kelasnya itu 08 dan ID mata kuliahnya AOL. Lalu selanjutnya ada ID mahasiswanya 009 dengan nama Joni, NIM-nya 415200155, kode kelasnya 09, ID mata kuliahnya AES. Lalu insert mahasiswa yang terakhir adalah ID mahasiswa 10 Jennifer dengan NIM 415200132, kode kelasnya 10, ID mata kuliahnya PEL. Berikut hasilnya berurut seperti bawah. Ya. Selanjutnya. Ya, join. Ya, selanjutnya ada join table yang akan dilanjutkan oleh teman saya Rehan. Ya, untuk Rehan dipersilakan.
Oke, terima kasih Ahmad Fauzi. Boleh dilanjut slide-nya? Slide-nya. Nah, ya, selanjutnya ada store prosedur atau disingkat dengan SP. Apa sih itu store prosedur itu? Store prosedur adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Store prosedur dapat menerima parameter dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if dan lainnya dalam store prosedur. Store prosedur dikompilasi sekali dan disimpan dalam bentuk yang dapat dieksekusi kembali, sehingga prosedur dapat dipanggil dengan cepat dan efisien. Kode yang dapat dieksekusi secara otomatis dicache dan dibagikan di antara pengguna. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kebutuhan memori. Berikut ini kelebihan menggunakan store prosedur. Yang pertama itu ada performa yang lebih baik store prosedur, dikompilasi dan kemudian dicache dan digunakan lagi. Sehingga waktu respon akan menjadi lebih cepat ketika store prosedur yang sama dieksekusi lagi. Yang kedua itu ada modular. Jika beberapa aplikasi ingin menggunakan query yang sama, maka dengan cara tradisional Anda menduplikasi kode yang tidak perlu ada pada aplikasi. Cara terbaik adalah menempatkan kode ke dalam database. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Aplikasi yang memanfaatkan pernyataan SQL yang dibuat secara dinamis sangat rentan terhadap serangan injeksi SQL. Sedangkan store prosedur dapat menghindari serang injeksi SQL sepenuhnya. Lanjut. Ini ada source code store prosedurnya. Pertama-tama tuh ada create or replace prosedur, add absent is ID absen varchar 10, ID pertemuan varchar 10, name varchar 15, tanggal, nama mahasiswa varchar 30, begin ID absen titik 2 sama dengan 4, ID pertemuan titik 2 sama dengan 4, dengan NIM 41520010010089. Tanggalnya 01/12/2021 atas nama Sylvia. Terus lanjut di insert into absent value, ID absen, ID pertemuan, name, tanggal, nama mahasiswa, commit. DBMS output line data insert successful. Lanjut. Ya, selanjutnya ada package. Package adalah sebuah skema objek yang mengelompokkan PL/SQL types, item, dan subprogram yang terkait secara logikal. Package biasanya memiliki dua bagian, sebuah specification dan sebuah body. Meskipun kadangkala body tersebut tidak diperlukan, specification atau spec merupakan antarmuka terhadap aplikasi-aplikasi kita. Ia mendeklarasikan types, variabel, constant, expression, kursor, dan subprogram yang tersedia untuk digunakan. Selanjutnya ada trigger. Trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Biasanya trigger akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete di perintah DML. Untuk memulai menggunakan trigger, kita gunakan create trigger dilanjutkan nama trigger yang ingin dibuat. Before, after. Udah. Sebelumnya boleh dimundurkan slide-nya satu. Ya, insert, update, delete adalah perintah DML yang menggunakan trigger. Lebih detail waktu trigger akan dijelaskan. Waktu trigger. Before insert, trigger dijalankan sebelum record dimasukkan ke database. After insert, trigger dijalankan sesudah record dimasukkan ke database.
Before update, trigger dijalankan sebelum record dirubah di database. After update trigger dijalankan sesudah record dirubah database. Before delete, trigger dijalankan sebelum record dihapus di database. After delete, trigger dijalankan sesudah record dihapus. Ya, lanjut. Sini ada source code trigger. Ya. Pertama itu create or replace trigger, trigger lock absent, after update on absent. For each row, begin, insert into, lock absent, keterangan, tanggal, nama siswa, dan NIM. Value-nya update data, sysdate, new, nama mahasiswa, new, dan NIM. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ya, lanjut. Bab 4 penutup. Ada kesimpulan, Oracle database biasa disebut sebagai Oracle DBMS atau hanya sebagai Oracle adalah sistem manajemen database multimodel yang diproduksi dan dipasarkan oleh Oracle Corporation. Ini adalah database yang biasa digunakan untuk menjalankan pemrosesan transaksi online atau OLTP, data warehousing atau DW, dan beban kerja database campuran atau OLTP dan DW. Oracle database tersedia oleh beberapa penyedia di layanan on-prem, on-cloud, atau sebagai instalasi hybrid cloud. Ini dapat dijalankan di server pihak ketiga serta pada perangkat keras Oracle atau Exadata on-prem di Oracle Cloud atau di cloud di pelanggan. Jadi pada intinya makalah ini atau PPT ini dibuat untuk menunaikan tugas besar 1, tugas besar 2 yang dimana bertujuan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah programming PLSQL. Ya, pokoknya di sini tuh kita membuat database tentang absensi mahasiswa dan dosen Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika dengan tujuan untuk mendata guna mengetahui jumlah kehadiran mahasiswa maupun dosen di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika. Dan selanjutnya ada daftar pusaka. Dan selanjutnya ada demo yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham Rizky Pratama. Untuk Ilham dipersilahkan. Untuk demonya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tabel saja. Yang pertama itu ada create table ruang yang source code-nya seperti ini. Kemudian akan dihasilkan tabel seperti ini. Ini adalah tabel ruang. Dan kemudian ada tabel absen. Tabel absen di sini saya juga sudah membuatnya. Dan juga seperti ini. Itu ada beberapa contoh dari create table. Kemudian kita langsung insert into untuk menambahkan values pada tabelnya. Di sini saya menggunakan tabel mahasiswa yang mempunyai source code seperti ini. Source code seperti ini akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Menghasilkan data seperti ini. Ini adalah hasil source code yang tadi saya draft. Kemudian setelah insert into ada join table. Join table ini juga sudah saya buat dan menghasilkan sebagai berikut. Untuk join table-nya di sini saya sudah taruh di PDF-nya. Sebentar saya buka PDF-nya.
Untuk join table-nya di sini juga saya sudah buat sama seperti yang tadi. Select bintang from mahasiswa. Di sini saya menggunakan tabel mahasiswa dan absen. Di sini juga saya menggunakan write join dan menghasilkan tabel seperti ini. Setelah join table, kemudian selanjutnya ada create view. Di sini create view sudah saya jalankan juga. Create view, sebentar saya buka dulu hasilnya. Create view juga sudah saya buat dan jadi hasil seperti ini. Setelah create view juga sudah ada store produk, store prosedur. Store prosedur ini juga saya sudah jalankan. Store prosedur ini akan menghasilkan seperti ini. Akan menghasilkan seperti ini. Di sini saya sudah buat store prosedurnya. Kemudian setelah store prosedur, setelah store prosedur juga ada yang namanya itu trigger. Trigger di sini juga sudah saya buat. Hasilnya juga sudah. Sebentar saya ganti dulu. Triggernya seperti ini. Dan menghasilkan hasil yang seperti ini. Sekian demo dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albel Al-Kafi. Terima kasih itu semua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.